Selamat siang pemirsa. Saudara, dalam kehidupan serba keterbatasan selama kurang lebih 6 tahun, warga transmigrasi di SP6B Desa Tanjung Buka, Bulungan, Kalimantan Utara, sebanyak 150 kakak berjuang tanpa lelah membangun ekonomi dan kehidupan kita untuk bertahan hidup di keterisolasian kota Kalimantan Utara. Banyak di antara warga transmigrasi meninggalkan rumah dan tanahnya seluas 2 hektar per kakak. Tetapi banyak yang bertahan melawan keras kehidupan membangun ekonominya dari bercocok tanam berbagai jenis pertanian. Salah satunya adalah budidaya semangka yang kini memasuki era keemasan warga transmigrasi di Desa Tanjung Buka SP6B Bulungan. Berikut kita ikuti rekan kami M. Sakir dari lokasi pertanian buah semangka di Desa Tanjung Buka SP6B Bulungan. Saat ini sekarang saya berada di Desa Tanjung Buka, SP2, Kabupaten Bulungan. Ini adalah merupakan pemukiman transmigrasi dan salah satu aktivitasnya adalah bercocok tanam atau bertani. Nah, saat ini saya berada di areal sekitar 0,7 hektar, di mana penuh dengan semangka, dan saat ini juga kebetulan pada saat hari ini sedang panen dan para buruh mengangkut, dan ini dimiliki oleh satu orang. Jadi kita bisa melihat atau memberikan gambaran bahwa bagaimana kehidupan transmigrasi yang terus berproduksi dengan berbagai tanaman, salah satunya adalah semangka. Hari ini Petriadi transmigrasi asal Yogyakarta sedang bersukacita setelah menanti sekitar 3 bulan perjuangan merawat tanaman semangka. Di areal 0,7 hektar sedang dipanen. Buruh tani kini berjibaku memikul semangka dalam karung setelah dipetik di lahan pertanian Petriadi. Lahan semangka yang dipanen hanya satu lokasi yang dapat kami tampilkan, tetapi terdapat petani serupa juga bersiap memanen di wilayah transmigrasi SP1 hingga SP6 Desa Tanjung Buka. Di tengah keterbatasan listrik, fasilitas jembatan dan persediaan air bersih, para pejuang transmigrasi ini memilih bertahan bertarung hidup dengan alam, hingga menemukan format kehidupan yang dapat mematik cahaya kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dalam liputan kita saat ini, kita akan memotret perjuangan sosok petani tangguh bernama Petriadi, yang mampu menjual semangka mereka sekitar 7 ton dalam sekali putaran panen di area lahan sekitar 0,7 hektar. Dari hasil bercocok tanam buah semangka itu, dia mampu meraup hasil kotor sebesar 50 juta per sekali panen, dari modal 30 juta per sekali tanam. Pemirsa, sekarang saya berada di tempat pelelangan atau penjualan hasil-hasil panen dari semangka ini, dari para petani tentunya di Tanjung Buka ini. Dan salah satu petani yang berhasil di sini adalah Petriadi. Dia adalah merupakan warga transmigrasi yang berasal dari Jogja. Kita ingin mengenal atau mengetahui seperti apa perawatannya sehingga berhasil dan bagaimana tantangannya. Kita langsung ketemu. Assalamualaikum Pak Riadi. Waalaikumsalam. Ya Pak Riadi, bisa nggak diceritain kendalanya dalam menanam ini dan berapa modal awalnya? Kalau untuk modal awal dari buka pertama itu habis sekitar 30 juta. 30 juta? Iya. Kalau sekali panen berapa Pak? Kalau tergantung sih Pak, tergantung hasil kan. Kalau yang pertama dulu dapat 9 ton, hampir dapat 50 juta. Yang kedua dapat 11 ton, hampir 50 juta. Baru tambah ini juga. Ini belum tahu kan dapat berapanya juga. Berarti sekali putaran itu ada keuntungan lah ya? Ada. Ada, itu bisa mengikuti ekonomi Pak ya? Iya. Pak, kemana pemasarannya dan bagaimana sistem penjualannya? Kalau kita langsung diambil dari Bus Tarakan kan ada langsung kan. Diambil ke sini langsung pakai kapal, jadi langsung diangkat ke Tarakan. Ini sudah langganan atau memang ada connectingnya ke sana? Udah ada langganan langsung. Selain semangka apa yang ditanam lagi Pak? Kalau tempat saya cuma tanaman keras saja sih Pak. Yang lainnya semangka semua. Semangka semua. Dan itu dari dulu sampai sekarang? Iya. Produksi per tahun Pak?
Kalau nggak bisa dihitung juga sih Pak, kalau per tahunnya. Pak, bisa diketahui sedikit Pak, dari hasil menjual semangka ini apa aja yang bisa dilihat Pak? Kalau yang bisa dilihat ada motor, ada Nah, terus buat anak sekolah, buat kebutuhan keluarga, itulah yang paling banyak kan di sini. di antara tanaman lain ini yang paling Bapak suka, paling Bapak beli tanam. Iya, semangka ini yang paling menghasilkan kan kalau di sini. Pernah gagal nggak Pak? Sekali pernah, tapi cuman balik modal aja, jadi nggak pernah menentu enggak. Oke. Ada berapa di sini petani yang menanam di sini? Kalau di sini ada banyak Pak, setiap jalur tuh kemungkinan udah ada yang menanam di sini. Dalam setahun, tanam dan panen buah semangka berlangsung 4 kali putaran masa panen, sehingga jika dirata-ratakan mereka berhasil memutar uang dan keuntungan petani sekitar 200 juta per tahun. Sebuah nilai yang lumayan untuk mensejahterakan keluarga dan memperbaiki ekonomi warga transmigrasi Desa Tanjung Buka Bulungan. Semangka-semangka yang ditanam menunjukkan kualitas super dengan ukuran size yang beragam. Pemasaran tak sulit sebab para pengepul buah asal Tarakan berlomba membeli hasil panen petani. Bahkan pedagang dan pengepul buah semangka segar kekurangan stok dan permintaan pasar, sehingga menjadi kondisi menguntungkan bagi para petani buah di Tanjung Buka. Petani sendiri merasa produksinya kadang over capacity dari target awal dengan realisasi sehingga menjadi keuntungan tambahan bagi petani. Tak saja pemilik lahan pertanian buah yang bergembira, tetapi berkah keuntungan juga dinikmati warga setempat dari jasa buruh panggul buah panen menuju perahu yang siap memuat buah-buah ke pasar. Selama beberapa tahun terakhir, buah semangka petani diakui tak pernah gagal dalam produksi. Jikapun menurun kualitas produksi tetapi tak sampai merugikan keuntungan petani atau minimal kembali modal, tetapi itu jarang terjadi. Dari hasil berkebun buah semangka, warga Desa Tanjung Buka kini dapat menabung dan memenuhi kebutuhan primer mereka. Di antaranya bahkan ada yang sudah berinvestasi membeli tanah dan membangun rumah di kampungnya di Pulau Jawa. Sebuah realitas perjuangan yang dilalui dengan ulet, sabar, dan konsisten. Pemirsa, kita akan melihat dan berbincang sedikit dengan petani seperti apa melihara dan perlakuan terhadap tanaman yang bisa menghasilkan buah sebesar ini. Baik, kita akan bertemu dengan salah seorang petani, ini Bapak Restu. Assalamualaikum Pak Restu. Assalamualaikum. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak, ini berapa luasnya? Ini luas lahan 0,75. Ya. Pemilik satu orang. Pemilik satu orang. Kalau pemeliharaannya berapa lama? Pemeliharaan cuma 60 hari ini Pak. 60 hari HST. Kalau perlakuannya Pak? Perlakuannya untuk pemupukan tugal itu 2 kali, untuk kocor 2 kali. Pak, kalau 0,7 ini kira-kira berapa banyak buahnya produksi? Perkiraan itu kalau tanah awal itu nyampe 10 Pak. Kalau dirata-ratakan per buah berapa rupiah? Kalau diratakan rupiah ya sekitar, ya tergantung harga pasaran lah Pak. Maksudnya kan nilai harga pasaran misalnya 5.000 kalikan aja itu kan. Itu paling besar Pak? Ya di sini 5.000, 5,5. Kali berapa buah sekali panen? Tonase Pak masalahnya. Tonase. Iya, nggak terbiasa ngitung bijian kan.
Kalau yang sekarang berapa kali? Produksinya ini perkiraan 78 ini Mas. Karena itu sudah tanaman 7 sampai 8 ton, tanaman 4 kali sudah. Kalau dirupiahkan kira-kira kali berapa? Harga sekarang 5,5 kemungkinan Pak. 5,5. Kalau diakumulasi berapa coba Pak? Di sekitaran 40 lah Pak. 40 juta. Iya. Itu dari sisi ekonomi lumayan untung, modal segala macam. Segala ya nanti kan dari 40 itu kan kotor, nanti kan kembalikan lagi ke modal. Iya. Jadi Tadi kan modal dari yang keempat ini kan sudah berkurang, untuk tenaga juga nggak terlalu butuh, terus mulsa ini juga nggak nambah lagi itu kan. tapi kesimpulannya untung juga Pak. Iya, alhamdulillah untuk ya. Pak, dengan kondisi cuaca yang hari ini tidak mendukung, pengaruh produksinya. Ya pengaruh Mas, cuma perawatan kita yang harus lebih ekstra, dalam arti untuk penyepraian itu kan ke tanaman benar-benar diutamakan. Tantangannya apa Pak? Kendalanya biasanya kalau misalnya panen ini? Jamur Pak. Jamur. Iya. Tapi ada antisipasi. Iya, antisipasi sendiri ya. Kalau pasarannya kemana Pak? Ke Tarakan Pak. Tarakan ya? Iya, ini langsung ke Tarakan, karena kalau dibawa ke pasaran lokal sini aja kemungkinan nggak mampu nampung. Enggak, kelebihan. Oh, kelebihan. Iya. Koper ya? Besar ya produksi untuk kita ini gitu. Ya cukup lumayan besar loh Mas. Masalahnya itu kan banyak petani nggak di daerah sini, misalnya di SP7, SP6 itu kan. Iya. Dalam setahun berapa kali produksi? Dalam setahun 4 kali. 4 kali. Itu nanti tengkulak yang datang. Ya tengkulak datang ke sini. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Restu. Makasih Pak Restu. Iya, sama-sama. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Restu, salah satu petani yang juga bertindak sebagai buruh di sini, dan ternyata tanaman ini bisa panen sampai 4 kali dan sekali panen 40. Jadi dikali 3 kali berarti 120 ya. Jadi pemirsa, itulah gambaran petani kita menghidupi ekonomi keluarganya sehari-hari. Dari Tanjung Buka, M. Sakir melaporkan. Ibarat kata kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Itulah potret sekelompok warga transmigrasi di Desa Tanjung Buka SP6B. Sukses membangun ekonomi dan kesejahteraannya di tengah keterbatasan dengan kerja keras dan keuletan. Dari Desa Tanjung Buka SP6B, Bulungan, M. Sakir, Kaltara TV.